sebagai pelayan masyarakat wajib menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat. Jujur saja, baik saya secara pribadi maupun dari pandangan para penyidik yang lain, bahwa secara hati nurani mungkin ini sedikit bertentangan dengan hati nurani kami apabila seorang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri. Jadi jujur saja kami ya kemarin ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. AKP Prio menawarkan solusi lain kepada Mahsun, yakni memberikan uang seharga motor yang diperkirakan, tapi dengan catatan Mahsun harus membatalkan niatnya melaporkan ibu kandungnya ke polisi dan bersujud untuk meminta maaf. Aksi AKP Prio menengahi sengketa antara ibu dan anak ini kemudian viral di media sosial. Tak sedikit yang memberikan apresiasi kepada AKP Prio atas ketegasan sikapnya. Dan untuk mengetahui persis seperti apa kelanjutan pelaporan anak terhadap ibu kandungnya ke polisi, telah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Prio Soehartono. Selamat sore Pak Prio. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prio, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kronologi pelaporan anak terhadap orang tuanya yang Anda ketahui Pak? Ya, jadi kronologisnya adalah pelapor ini mendapatkan warisan dari almarhum bapaknya, yaitu tanah. Kemudian tanah ini dijual sebesar 200 juta. Dari 200 juta itu kemudian diberikan kepada sang ibu 15 juta yang akhirnya dibelikan motor. Nah, kemudian motor ini diberikan kepada ibunya, tetapi untuk surat terkait motor ini berada di tangan si pelapor ini atau si anak ini. Kemudian sama si ibunya ini motor tersebut dipergunakan oleh pamannya, oleh sepupunya. Pokoknya pada intinya motornya digunakan secara bersama-sama lah. Keberatan si anak ini atau si pelapor ini keberatan sehingga ingin menarik kembali motor tersebut. Namun di sini sang ibu menolak, tetap bersikeras ingin memiliki motor itu karena merasa bahwa motor ini adalah warisan dari suaminya, almarhum suaminya. Nah, karena tidak mau dikembalikan motor itu, kemudian si anak ini melaporlah ke Polres dengan dugaan penggelapan. Itu saja yang kronologis yang ada. Lalu apakah akhirnya kasus ini ditindaklanjuti Pak oleh pihak kepolisian? Ya, untuk pada hari itu juga jujur saja saya memang menyuruh pulang si pelapor ini karena waktu itu situasi memang terkait dengan si pelapor ini sangat emosi ya, sangat emosi, bahkan dengan ibu sendiri saja dia membentak-bentak, bahkan memaki-maki ibunya. Jadi saya waktu itu menyarankan untuk sudah kembali saja pulang, dinginkan dulu dan coba untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Berapa lama waktu dari ketika si ibu menggunakan motor ini dan kemudian digunakan oleh keluarganya, kemudian pelaku Mahsun ini melaporkan ke pihak kepolisi, Pak? Kalau itu mungkin sekitar 6 bulanan lah kalau nggak salah ya, karena saya nggak tahu persis untuk berapa lama dipakainya motor itu, tapi saya kemarin hanya menerima laporan pas hari Sabtu itu aja, karena saya memang perkara ini belum sama sekali kami mintai keterangan apapun, karena waktu itu kebijakan saya adalah karena ini anak sama ibu, ya saya berpikir langsung saja dimediasikan lah, seperti itu. Untuk ibu pelapor apakah sudah mengetahui hal ini Pak? Sudah, karena sebelumnya permasalahan ini sudah dimediasikan di tingkat dusun maupun desa, tetapi memang tidak ada titik temu dan bersikeras. Tetap mereka sama-sama saling bersikeras. Tanggapan pelaku seperti apa, Pak? Tanggapan pelaku
pelapor mungkin. Tanggapan pelapor? Tanggapan pelapor, kalau untuk pelapor tetap dia bersikeras ingin sekali mengambil motor itu kembali. Baik Pak, kita ini punya pengakuan dari Ibu Kalsum atas sepeda motor yang dipermasalahkan oleh anaknya, kita dengar bersama. Cerita dulu hasil dari hasil dia mau kayak berapa pernah cerita pengacara gitu. Bayar bangkat kan, dagang saya ini tahu bangkat dia. Kira juta. Dagang enggak tahu juta bawa kayak motor Satya nih ruwen. Saya yang belian motor. Saya yang belian motor. Saya Beli bayar. sekolah. Kalau sekolah di Sendekman belian. Anaknya Ane meningkangkannya, aku kena kadus kan. Bangkat tenuk dagang mai. Apa sih kak belian beli keni anak terunguk si amak ni belian nanti. Dia nak apa-apa ni dah ni. Baik, tadi katanya ibu pelapor juga tidak mau menyerahkan motor ini. Apa alasan ibu pelaku, Pak, tidak mau menyerahkan motor ini kepada Mahsun? Ya, karena menurut si ibu bahwa ini motor ini adalah hasil penjualan dari tanah warisan almarhum suaminya. Itulah kenapa mereka kemudian ibu itu tidak memberikan motor tersebut. Baik, keduanya saat ini apakah sudah tinggal dalam satu rumah dan sudah berbaikan, Pak? Info yang saya dengar itu belum, bahkan ibunya tinggal di desa lain kalau nggak salah. Info yang saya dengar seperti itu. Baik, tapi pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus ini dan dibiarkan kepada keluarga untuk saling berdamai seperti itu ya, Pak ya? Iya. Baik. Kami juga untuk dari Polres sendiri memerintahkan untuk Babin Kaptibmas bergandengan dengan aparat desa untuk bantu menyelesaikan permasalahan ini. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Priyo telah bergabung bersama kami di Special Report. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami hormati. Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali dengan tim Mandru TV. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati yang ada di seluruh Nusantara. Pagi hari ini kita mau berbicara tentang seorang anak yang bersikap tidak terpuji. Seorang anak yang tidak menghormati orang tua. Seorang anak yang tidak berbudi. Kenapa bisa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya melihat video tadi, sungguh sangat sedih, Bapak Ibu. Betul, sungguh sangat sedih bagaimana seorang anak bersikap kepada seorang ibu, di mana kita tahu seorang ibu itu yang mengandung kita, yang menjaga kita selama 9 bulan lebih di dalam kandungan. Pada saatnya dia, ibu kita, orang yang kita kasihi itu melahirkan kita ke dunia ini. Seorang ibu menanggung segala beban, menanggung segala penderitaan, dari mulai dalam kandungan sampai kita besar pun, seorang ibu tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya terhadap kita. Seorang ibu memberikan kasih sayang yang begitu sabar, yang begitu tulus, yang penuh dengan cinta kasih.
dia mengutamakan anaknya. Bahkan saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua kita bahkan pernah tidak makan untuk kita. Ya. Saya yakin itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sangat yakin. Tetapi apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Ya, buat seorang ibu selama 24 jam ibu kita itu mengasihi kita, membelai kita, memeluk kita. Pada saat kita menangis, dia memeluk kita, dia memberikan ASI-nya, dia memberikan makanan yang terbaik untuk kita. Semua yang dilakukan seorang ibu karena begitu kasihnya kepada kita, kepada anaknya. Itulah cinta kasih seorang ibu terhadap seorang anak. Pada saat saya melihat video tersebut, di mana kejadian itu terjadi di Lombok Tengah, saya menyimak, saya analisa, dalam hati saya berkata, engkau seorang anak yang durhaka terhadap seorang ibu yang sudah melahirkanmu, yang sudah menjagamu, yang sudah memeliharamu, yang selalu senantiasa memeluk engkau di saat engkau menangis, di saat engkau kedinginan. Seorang ibu senantiasa memeluk kita, mencium kita, menjaga kita. Engkau sungguh tega terhadap ibumu. Apapun yang dilakukan, walaupun itu kebenaran, menurut Anda, bagi dunia itu kesalahan besar. Itu kesalahan besar. Permasalahan dikarenakan sepeda motor, begitu teganya Anda mengadukan ibu kandung Anda ke pihak kepolisian. Anda mengatakan penipuan. Oh, saya tidak bisa bayangkan. Anda sungguh tega. Anda sungguh keterlaluan. Anda katakan ibu Anda penipu. Padahal itu harta warisan milik suaminya, bapak Anda. Seharusnya Anda sudah berbakti. Kalau boleh semua, apa yang Anda miliki, Anda berikan. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan seorang ibu. Ingat, seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kasih seorang ibu.
Mau Anda bayar 1 miliar, mau Anda bayar 100 miliar, mau Anda bayar berapa ribu triliun, itu tidak ada nilainya dibandingkan kasih seorang ibu. Karena dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk Anda, untuk diri Anda. Anda harus ingat, Anda juga akan menjadi orang tua. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda dibuat seperti itu dari anak Anda? Anda bisa terima tidak? Oleh sebab itu, karma berjalan. Anda lakukan, suatu saat anak Anda juga akan melakukan. Bahkan bisa lebih parah dari apa yang Anda lakukan terhadap ibu Anda. Oleh sebab itu, mari sadari, belum terlambat. Bertobat Anda, minta maaf, minta ampun kepada ibu Anda. Sujud Anda di bawah kaki ibu Anda. Anda harus minta ampun. Jadi saya katakan, jangan pernah lagi Anda nilai, Anda berbicara tentang materi, tentang uang dengan seorang ibu yang Anda kasihi. Jadi saya yakin percaya kepada semua yang menyaksikan video ini, jangan kita menjadi anak yang tidak punya etika, yang tidak punya sopan santun, yang tidak menghormati orang tua. Jangan menjadi anak durhaka kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, sampai kapanpun rezeki tidak akan pernah datang kepada kita. Kita akan tetap menjadi orang susah. Orang susah. Jadi itu yang menjadi harapan kita semuanya bagi seluruh anak-anak yang punya orang tua. Mari kita menghormati orang tua kita. Mari kita berikan apa yang ada pada diri kita kepada orang tua kita. Karena mereka sudah menjaga kita, merawat kita, melindungi kita, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Kita pun harus seperti itu. Mau berkorban untuk mereka. Apa yang kita miliki, itu adalah milik mereka. Oke Bapak Ibu Saudara-saudara, cukup demikian video hari ini. Jangan mau menjadi anak yang durhaka. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, terima kasih. Wassalam bagi kita merdeka.